Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romanya lemes banget, kayak orang yang sedang puasa. Memang sedang puasa. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin jamaah sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ini ketua Dewan Dakwah, guru kita, sepuh kita, Bapak Haji Muhammad Yusuf, yang namanya sama dengan saya. Mudah-mudahan nanti ilmunya nular ke saya, insyaallah. Juga Bapak Ibu hadirin jamaah yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Semoga kita semua ada dalam barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan siang hari ini kita dibimbing oleh Allah dengan petunjuknya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatan untuk duduk di majelis ilmu. Karena orang-orang yang duduk di majelis ilmu adalah orang-orang sengaja pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa mampu untuk duduk taqarrub kepada Allah. Yang mungkin keinginan kita sama-sama, bukan keinginan saya doang, mungkin sama. Enaknya mah habis zuhur apa? Selonjor, merem-merem dikit. Apalagi perut kosong. Insyaallah. Enaknya seperti itu. Tapi kalau kita ingat bahwa perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala nanti setelah kita diwafatkan oleh Allah, perjalanan yang sangat panjang, yang tidak bisa dihitung dengan waktu, maka perbekalan yang harus kita bawa pun akan semakin banyak. Harus semakin banyak. Hidup kita bisa dihitung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup kita ya tidak jauh denganku, kata Rasulullah. 63, 65, alhamdulillah Pak Haji udah 83. Beda dikit sama saya, 30 tahun bedanya. Udah bonus dari Allah. Bisa dihitung. Tetapi perjalanan yang sesungguhnya setelah kita diwafatkan oleh Allah, setelah kita berada di alam barzakh, itu yang tidak bisa kita hitung. Maka insya Allah, semoga duduknya kita sejenak ini bisa menjadikan wasilah diturunkannya maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah turunkan rezekinya kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat wa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita semua. Semoga kelak yaumil akhir kita semua ada dalam naungan syafa'atul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin jamaah sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita niatkan dulu dalam hati untuk niat iktikaf, sehingga duduknya kita ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang duduk sambil ngantuk-ngantuk juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang duduknya sambil selonjoran juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini yang mungkin harus diingetin. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin di poin yang ke-34. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hikmah, fadilah bagi seorang hamba Allah yang senantiasa hadir di majlis ilmu, duduk di majlis ilmu, maka orang-orang ini menjadi dicemburui oleh seluruh bidadari-bidadari surga. Jadi bapak-bapak yang duduk ini, yang sambil merem-merem dikit karena ngantuk, nanti insya Allah dikasih bidadari sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan duduk. Yang duduknya ngantuk, bidadarinya ngantuk kan nanti di surga. Kalau bidadari ngantuk kan mau diapain? Maka jangan ngantuk. Ya, kita Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi poin yang ke-34. Insyaallah. Ada doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Haji juga tadi doa. Dan kita mungkin setiap ba'da salat kita berdoa kepada Allah. Doa singkat tapi Masya Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, bimbingkan agar senantiasa kami bisa menghantarkan ke dalam surga. Ya Allah, kami berlindung kepada supaya kami tidak dimasukkan ke dalam neraka. Lalu apakah dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah setiap ba'da salat cukup hanya dengan doa lalu pintu surga itu terbuka begitu saja? Tidak. Ada usaha-usaha sebagai bagian daripada ikhtiar kita untuk membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau ini ada dalam diri kita, maka Allah jaminkan itu kepada kita. Maka apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Suruh segera kalau pintu surga sudah dibuka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 133. Boleh yang mau dibuka silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت للمتقين. Apa kata Allah? Dan bersegeralah kalian semua kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah telah menyiapkan surga untuk kalian, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. U'iddat lil muttaqin. Kalau ada pertandingan Persija lawan Persib, lalu pas waktunya jam 7.20 bareng dengan azan Isya, duluan mana? Bapak lari nonton TV Nyetel Channel apa lari ke masjid?
Jujur. Masya Allah. Kemarin ketika Persib main kan kemarin lawan apa kemarin tuh? 2-2 ya. Saya juga sholat tarawihnya cepat-cepat karena pengen nonton Persib. Saya bobotoh. Masya Allah. Ya. Segera. Karena Allah, ketika Allah telah berjanji, Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ampunan kepada hambanya yang taat, maka Allah berikan ampunan itu. Tetapi lagi-lagi kitanya yang enggak yakin. Ya alhamdulillah kita digiring di sini, dibimbing oleh Allah. Sehingga kita segera hadir di sini, datang ke sini untuk ikut salat berjamaah. Tapi kalau kita hitung banyakkan yang berjamaah atau banyakkan yang tidak berjamaah, maka alhamdulillah kita sudah ikhtiar jalan pertama kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan muslimin, jamaah sedang salat subuh, salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang isinya subuh sama isya, jadi kita ke bawah-bawah. Suatu ketika ada salah seorang ahli ibadah yang bekerjanya di pasar. Ketika sambil menunggu dagangannya, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alni qalilan. Allahumma ij'alni qalilan. Allahumma ij'alni qalilan. Dan ternyata pada saat bersamaan ada salah seorang khalifah Abdullah bin Umar lewat ke pasar. Karena biasa survei pasar. Keliling pasar. Lalu didengarkan doa itu dari seorang penjual itu. Allahumma ja'alni qalilan, ya Rabb. Jadikan kami ini kepada golongan yang sedikit. Sehingga terasa asing. Terasa aneh. Kalau kita minta rezeki yang banyak apa sedikit? Pernah enggak? Allahumma rizukni qalilan. Ya Allah, minta rezeki sedikit saja. Kalau kita kan enggak. Allahumma rizukni tawilan atau kathiran. Yang banyak. Insya Allah. Didengarkan lagi. Lalu setelah itu Abdullah bin Umar bertanya, kenapa engkau berdoa supaya digolongkan kepada hamba-hamba yang sedikit? Maka ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa golongan nanti di akhirat mendapatkan keridhaan Allah itu adalah orang-orang yang sedikit. Lebih banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dibandingkan dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Itulah keinginan saya. Supaya saya bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah. Lalu apa karakternya yang disebutin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjadikan surga kepada kita? Karakteristik orang yang bertakwa kepada Allah, yang Allah janjikan surga kepada kita yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yaitu orang-orang yang senantiasa bersedekah pada saat ia punya dan pada saat ia enggak punya.
Kita sering menyatakan kita punya uang atau sering menyatakan kita nggak punya uang? Seringnya kita, saya nggak punya uang, padahal ngantongin juga. Makanya Allah akhirnya nggak tambah-tambah. Besok-besok, walaupun nggak punya uang, punya. Nanti Allah kasih. Begitu. Ini teorinya, ini ayat Allah, firman Allah. Bersedekah pada saat dia sehat, dan pada saat pun dia bersedekah. Cuman kadang-kadang yang terjadi pada diri kita, niat sudah ada. Kapan sedekah? Nanti kalau proyek saya sudah goal. Kebanyakan begitu ya. Setelah proyeknya goal, dapat lupa sama Allah. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita pengen menggolkan proyek itu, maka kita pancing dulu. Karena yang mengatur rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sedekah dulu seharusnya. Kita sedekah dulu, lalu minta balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janjinya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 700 kali lipat. Maka barangkali ada teman-teman nih di Pertamina yang punya proyek. Dah sedekah dulu, pancing dulu biar proyeknya gol. Gitu, jangan nunggu gol dulu. Nah, kalau udah gol mah lupa sama Allah, ingat sama temen. Lupa sama Allah. Sedekah. Ketika kita lagi ada dan ketika kita pun lagi mungkin merasa kekurangan. Itu yang pertama. Ada salah seorang sahabat lagi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 20 tahun ini tidak putus tahajud. 20 tahun tidak putus tahajud. Sama dengan kita. 20 tahun putus tahajud. Kalau sahabat tidak putus tahajud, kalau kita putus tahajud. Tidak putus tahajud. Kalau sudah yang sunnah saja, yang tahajud, yang berat saja dilakukan oleh sahabat ini, kalau yang wajib udah pasti. Tetapi apa yang terjadi? Allah takdirkan ia sebagai catatan di dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam catatan yang buruk. Selepas dia tahajud, ia keluar dari rumah. Di depan rumahnya sudah ada salah seorang yang membawa kitab. Ketika ditanya, "Wahai fulan, siapa engkau?" "Aku adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Lalu apa yang engkau bawa?" "Yang aku bawa adalah kitab catatan amal seseorang." Si ahli tahajud ini bangga. 20 tahun tahajud. Pasti nama saya tercatat. Akhirnya ia memberanikan diri. "Adakah namaku dalam buku catatan itu yang kau bawa, wahai malaikat?" Maka dibuka oleh malaikat satu persatu dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir, namun tidak ditemukan nama. Penasaran, coba ulangi. Diulangi yang kedua, tidak ada. Barangkali keliru, ada halaman yang keliru. Diulangi sampai 3 kali, lagi-lagi tidak ada. Menangislah dia tersungkur. Lalu ia bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, apa asbab yang menjadikan catatan ibadahku tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam buku catatan yang kau bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Apa kata malaikat? "Engkau sendiri enak-enak beribadah kepada Allah. Tahajud bertahun-tahun,
pengen mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, sementara ada saudara di samping kananmu, ada saudara di samping kirimu, bahkan ada orang yang datang kepadamu untuk minta sedekah kepadamu, engkau tidak peduli terhadap mereka. Itulah yang menjadikan Allah tidak mencatat ibadah yang engkau lakukan. Maka sedekah ini Masya Allah, kalau kita buka Quran, setelah ayat salat pasti ayat sedekah. Wa aqimus salat wa atis zakah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi salat yang namanya salat khusyuk ini bukan salat ketika salat Allah. Setelah ini kita misalkan pulang ketemu orang yang membutuhkan bantuan, kita bantu tuh sesungguhnya yang salat khusyuk yang seperti itu. Salatnya bermakna. Kaum muslimin, sedang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Karakteristik orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang mengendalikan diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, alias orang yang tidak sering marah-marah. Bapak-bapak sering marah apa enggak? Enggak, insya Allah. Yang sering marah-marah zaman now ini adalah ibu-ibu. Masya Allah. Bu sering marah apa enggak, Bu? Masya Allah. Oh, iya. Saya juga punya istri sama. Kenapa marahnya? Pagi-pagi sarapannya marah. Ya enggak, Bapak? Sarapan pagi-pagi kita bukan ngopi. Sarapan kita marah dulu baru ngopi. Ya enggak? Tuh. Hujan-hujan begini, anak mau sekolah belum bangun, dibangunin susah. Marah apa? Udah ngomel-ngomel duluan. Padahal belum ngopi. Ya. Maka kendalikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa syadid bisur'ati, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang ia tinju, beradu tinju, lalu dia menang. Tetapi sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. InsyaAllah. Ini kita lagi ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa hari? Masuk ke hari yang ke-15. Lalu apakah nanti setelah 1 bulan ini kita langsung tiba-tiba menjadi orang yang bertakwa? Enggak. Kita lagi disekolahin sama Allah nih selama nanti 1 bulan penuh. Nanti hasilnya kapan? Hasilnya itu kalau kita bisa membuktikan dari mulai Syawal sampai dengan Sya'ban tahun yang akan datang. Kalau dari Syawal nanti sampai dengan Sya'ban ini kita dalam keadaan istiqamah beribadah kepada Allah, maka tarbiyah yang Allah berikan 1 bulan selama Ramadan ini lulus. Tapi kalau nanti sore udah marah-marah, berarti puasanya aja udah nggak lulus jadi puasa hari ini. Bagaimana kita akan nanti tahun yang akan datang? Kalau nanti sore kita gara-gara nggak dibeliin lontong sama bakwan, lalu marah-marah sama istri, gagal puasa. Berat. Ya. Selanjutnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal 'afina 'anil nas. Memaafkan. Sekilas gampang memaafkan. Prakteknya apabila ada orang yang mungkin menzalimi kita,
Apakah langsung tiba-tiba kita memaafkan? Secara batin mungkin kita memaafkan. Tapi secara zahir ketemu buang muka. Jadi enggak sinkron. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang ta'lim bersama para sahabat, sebentar lagi ada salah seorang ahli surga lewat di hadapan kita. Padahal sahabat ya udah ikut bersama Nabi. Tapi nanti ada orang lewat ahli surga disebutin kata Rasulullah. Tidak berapa lama kemudian lewatlah seseorang dengan membawa gerobak habis jualan. Tuh, dia ahli surga. Ada salah seorang sahabat yang penasaran, kenapa dia menjadikan ahli surga? Maka Abdullah bin Umar menyelidiki. Penasaran karena Rasulullah yang bicara. Kalau Rasulullah yang bicara betul. Ya. Kalau kita makan kalau ketemu guru ngacir ya, lari takut ketahuan. Guru di sono, kita di sini, ketahuan, kita lari duluan biar gak kelihatan. Diikutin oleh Abdullah bin Umar. Akhirnya ia beralasan, wahai saudaraku, saya ini musafir. Bolehkah saya nginap di sini di tempatmu selama kurang lebih 3 hari? Dipersilahkan Abdullah bin Umar untuk nginap. Dia tidak memperkenankan dirinya. Untuk apa? Untuk melihat amalan apa yang bisa menjadikan kok Rasulullah sudah menjaminkan surga untuknya. Diperhatikan hari pertama biasa-biasa saja. Hari kedua juga biasa-biasa saja. Waktunya tahajud ya tahajud biasa. Waktunya ia bikin roti biasa. Karena sudah 3 hari, ia pengen berpamitan pulang. Tetapi ia bertanya dulu kepada si tukang roti. Sesungguhnya, apa sih amalanku? Sehingga Rasulullah SAW menyatakan kepada kami semua ketika sedang dalam majelis ta'lim itu, engkau sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal selama 3 hari aku menginap di sini, tidak ada amalan istimewa yang kau lakukan. Bahkan di dalam hatinya Abdullah bin Umar mungkin hebatan beliau. Tetapi kenapa Rasulullah memilihmu sebagai calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka si tukang roti itu, aku sebelum beranjak ke tempat tidurku, aku senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaafkan dosa-dosaku dan dosa orang-orang yang pernah aku temui dan orang-orang yang tidak aku temui hari ini. Ternyata itu amalan. Maka boleh kita amalkan. Jadi sebelum tidur, kita bermunajat kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa kita dan mengampuni dosa-dosa sahabat-sahabat kita. Mungkin namanya juga kita berhubungan dengan teman, berhubungan dengan dalam satu kelompok ini ada perkataan kita yang nyinggung, cuman diem karena ngerasa enggak enak. Yuk sama-sama bersihkan sebelum tidur. Maka setelah tidur, rest, beban rest. Udah ada. Ini kalau kita mah kalau marah di kantor, marahnya sampai ke rumah. Istri yang enggak salah, ke bawah salah. Anak yang enggak salah, ke bawah dimarahin. Kenapa? Pengendalian. Maka jadilah orang yang memaafkan. Perintah Allah memaafkan, bukan minta maaf. Begitu mulia. Ikhwan muslimin rahimahullah. Maka disebutin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gelarnya wallahu yuhibbul muhsinin.
Itulah hamba-hamba Allah yang senantiasa berbuat ihsan. Dan ini ihsan, ini level tertinggi. Level tertinggi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril, mahwal Islam, maka Rasulullah jawab rukun Islam. Mahwal iman, jawab dengan rukun iman. Mahwal ihsan, an ta'budallah ka'annahu tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, andai saja kita tidak mampu melihat Allah, Allah melihat diri kita. Maka kita akhirnya merasa diawasi oleh Allah. Ikhwanul muslimin, sedang salat subuh, sedang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi, ada 5 menit lagi. Apa selanjutnya? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Karakteristik berikutnya, bagian orang yang bertakwa adalah seseorang yang ketika ia berbuat fahisyah, berbuat kesalahan, walladzina idza fa'alu fahisyah, atau menzalimi dirinya sendiri, au zalamu anfusahum zakarallaha fastaghfiru lidzunubihim, segera ingat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surga bukan untuk orang yang banyak amal, tetapi surga diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat hamba yang sudah dihapuskan semua dosa-dosa. Bagaimana supaya dihapuskan dosanya? Berbuat kebajikan, ya beramal soleh. Terus kita menumpuk kebaikan-kebaikan. Untuk apa? Untuk membuka pintu maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak zalim kepada diri sendiri, mohon maaf, Masya Allah. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, Rasulullah itu sehat. Kenapa? Karena emang tidak mau menzalimi tubuhnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur jam 9. Jam 9 udah tidur, sepertiga malam sudah bangun. Kita mah tidur jam 3. Apalagi kalau malam libur ya, ngumpul sama teman-teman, Masya Allah. Nggak tahu kalau mungkin ini kulit, tulang, dan ada yang di dalam tubuh kita ngomong, saya dizolimin banget ini. Yang harusnya diistirahatin, udah berangkat pagi-pagi ngantor, udah lelah, capek, malamnya masih nongkrong lagi. Kalau nongkrongnya bermanfaat sih nggak apa-apa. Insya Allah, karena mohon maaf saya pun tukang nongkrong, tukang ngopi. Ada majelisnya, saya punya majelis sufi. Bukan majelis sufi yang dari sono, bukan. Majelis sufi, majelis suka kopi. Jadi ngajak teman-teman ngopi, tapi ada nilai di situ. Ngajak untuk sholat, ngajak untuk ke masjid. Insya Allah. Ya. Jadi itulah kezaliman kepada diri sendiri yang kadang-kadang kita nggak sadar. Bukan hanya kezaliman nanti nggak sholat, bukan. Itu yang paling banyak. Kita nggak berasa. Ya. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Di ayat yang ke-136 luar biasa enak banget. Maka kalau kita baca nih ayat ini. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Bagi mereka balasannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin tajri min tahtiha khalidina fiha, dan surga bagi mereka yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan ia masuk ke dalamnya dengan kekal selama-lamanya, tidak balik lagi. Insya Allah kalau udah masuk surga mah nggak balik lagi, enggak. Ya. Maka kita kumpul ini, ya, Ali Imran 133 sampai 136. Ini bekal buat kita. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, inilah kita sudah mulai masuk kepada tanda-tanda bagian orang-orang yang bertakwa yang disebutin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi di surah-surah yang lain. Semoga bermanfaat karena emang waktunya sudah harus ngantor lagi. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan dalam menyampaikan adalah kekeliruan saja. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah ridha kepada apa yang kita kerjakan dan menjadikan catatan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 walakal ya ma'budil karim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karibina wa Muhammad amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم واجعل جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terima kasih ya Allah atas segala karunia kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa diberikan kesempatan untuk puasa Ramadan di tahun ini. Ya Allah, terima ibadah Ramadan kami, puasa kami yang telah kami lakukan selama 14 hari. Terima qiyamul tarawih kami, qiyam Ramadan kami. Jadikan Ramadan yang telah kami lakukan, puasa tarawih yang telah kami lakukan, bagi penggugur dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bimbing kami, ya Allah, agar senantiasa kami ada di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikan kesempatan, ya Allah, kesempatan terbaik untuk kami taqarrub kepada-Mu, ya Allah, untuk lebih dekat lagi dengan-Mu, ya Allah. Lembutkan hati kami, ya Allah, agar bisa memperoleh hidayah. Allahumma rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan pertemuan yang bisa membuka pintu rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang bisa menutup pintu-pintu neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.